Kalau awal-awal di Bali mah kaget ya. Soalnya kan beda jauh antara, kan udah lama di Jakarta saya. Ada 10 tahun kan kerja di sana. Jadi kalau pas lagi di sini ya kaget. Kalau di sana kan serba apa-apa maunya cepet gitu. Di sini kok kayak gini ya. Santai sih, santai. Kayak gini tuh gimana? Santai gimana maksudnya? Santai. Nggak terlalu, kita kalau kebetulan dulu kan di IT. Kalau kerja kan deadline apa segala macam kan mesti ini. Kalau ada waktunya kan disiplin semua. Kalau di sini kan karena memang usaha kan usaha sendiri. Jadi memang ini terus kehidupannya di sini juga agak santai. Terus kita nikah, habis itu saya ke sini. Awalnya sih mau buka gitu kan agak sulit juga karena baru lagi, harus masih dari nol lagi kan. Ya coba buka, habis itu kita coba juga produksi sendiri. Karena buat jaga kualitas sih sebenarnya. Cuman karena masalah SDM kan suka, anak sekarang kan anak zaman sekarang susah untuk di bidang, apalagi yang tradisional tuh susah. Maunya tuh yang lebih ke cake atau lebih ke bikin kayak yang kue kekinian dah. Kalau ke tradisional kan susah sekali ngajak ini anak-anak zaman sekarang. Terus gimana tantangannya untuk buat ini? Sebelumnya udah ada satu tahun sebelumnya udah ada gitu ya? Apanya? Tokonya ini. Udah. Terus sekarang untuk Kan sih dulu ada yang ngisi, cuman kan karena kita tahu pakai ini loh pengawet. Jadi saya kan sempat itu langganan kan ke Balai POM segala macam. Rumah sakit kan pakai, kita ada kerjasama. Maksudnya sering order di kita kan. Nah dari situ kan saya nggak mau ngambil resiko. Karena kan dia bilang dia bisa awet sampai 2 hari. Tapi kalau 2 hari, apalagi dalamnya kan sayuran, nggak dimasukin kulkas. Katanya kan bisa awet sampai 2 harian, sampai otomatis kalau dia ngantar pagi, besoknya sampai besok malamnya kan. Ternyata bisa saya tanyain, iya memang saya pakai pengawet, kalau gitu rugi katanya. Enggaknya nggak berani. Jujur saya bilang gajinya kecil. Dulu saya di Jakarta kan udah senior consultant. Kalau di sini kan saya pegangnya data warehouse dulu. Di sini kan belum begitu. BI-nya belum. Otomatis kalau saya mulai lagi maksudnya ngelamar di sini, kan kebanyakan lowongannya itu hanya programmer dan habis itu salary-nya jauh sekali. Jauh banget. Jadi nggak ini, mendingan cobalah bisnis bertahan dulu seperti ini. Karena penghasilan dari IT sama ini sama. Niniku kan nenek. Suami sih yang ini terinspirasi dari neneknya, aja dulu jualan juga. Jadi kayak pedagang keliling gitu. Jualan kayak getuk, apalah jajanan tradisional juga. Kan kebanyakan image-nya orang kan jajanan tradisional tuh jorok. Maksudnya tempatnya sembarangan apalah. Tempatnya jelek gitu kan, di pasar atau di mana gitu. Jadi kan kadang-kadang kan orang kan kalau yang kue kekinian kan lebih ditaruh di etalase yang bagus-bagus. Tradisional kan orang ngemper-ngemper aja. Kebanyakan sekarang begitu kan. Jarang maksudnya benar-benar ditata atau gimana. Kita produksi nggak banyak sih. berapa? Kalau yang produksi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang daily itu ada sekitar 3 atau 4. Tapi kalau kan yang misalnya yang by request itu 3, 4, 5, 6, ada 8. Sebenarnya tergantung request sih, kadang minta apa saya buatin. Berarti bisa request juga? Iya. Kadang misalnya customernya minta yang saya yang buatin atau apa gitu kan, ya udah saya buatin. Karena minta request, mintanya begini misalnya gitu. Biasanya ada yang nitip gitu nggak? Atau Ada. Ini kan juga ada yang titip-titip kuenya, nggak semua kita produksi dari sini. Jadi yang masih itu consignment gitu sama supplier. Nyaman sih. Cuman ya
Karena aku terbiasa hidupnya bukan di Jawa. Maksudnya tuh di Bali gitu kan. Kan saya lama tinggal tuh di Sumatera sama di Jakarta. Jadi masih kebawa kehidupan di sana. Kalau tempatku juga masih, maksudnya itu ya walaupun desa juga, maksudnya kecil, pulau kecil, tapi ya masih hampir mirip sama Jakarta sih. Maksudnya tuh orang masih bisa cepat bersaing, apa-apa tuh mau cepat. Kita memperluas sih, mau tetap kedepannya kita mau memperluas. Daerah mana yang jadi target untuk Kalau dulu sama bapaknya kita sih pengennya ke Ubud, karena kan Ubud kan kalau jajan tradisional kebanyakan kan pas pangsa pasarnya itu lebih ke orang mau buat upacara. Kalau di Ubud kan upacaranya banyak. Iya sih. Padahal kan kita tempat seperti ini harganya sama kok sama kayak yang di pasar. Nggak ada beda.